Oke, mungkin dari Bang Cecep tadi mengulangi tentang sedikit menambahkan tentang kurun kedua, Bang Cecep nanti biar ditanggapi oleh kawan-kawan seperti itu. Silakan Bang Cecep. Dari saya rasanya cukup Sudah dulu. cukup tadi. Tapi kalau mau cukup dulu dari situ nanti yang lain. Tapi Oke, oke. kalaupun mau disambungkan tadi lagi ngebahas surat Ali Imran gitu ya ayat 61, 62, nah 63. Nah, ini sebetulnya ada hubungan dengan ayat ke-64-nya kan nanti ya ahlul kitab ta'alau ila kalimatin sawain ini salah satu tema yang sedang kita bahas ini sebetulnya inti permasalahan. Itu Mas Ain. Oke, terima kasih Bang Cecep. Mungkin ada tanggapan, ini sudah berganti tema ya tentang kurun kedua tadi ya. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman tentang yang disampaikan Bang Cecep tadi di awal tadi. Monggo silakan. Bang Syomi. Halo Bang Syomi. Ya, halo. Ya. Ya, kalau saya cuma mau membahas dari segi kata aja. Ya. Itu ada kata ini kan fi'il madi, fi'il mudhari makzum ya. Kemudian di situ ada kata laknatallahi. Yang mana Bang Syomi? Di ayat 61 tadi. Kurun kedua nih Bang Syomi ya? Enggak, saya cuma mau nambahin aja sedikit. Itu maksudnya saya mau tanya sama Bang Maulana itu. Itu kalau laknatallahi itu posisi katanya gimana tuh Pak Maulana ya? Karena di situ kan 3 huruf pokoknya harusnya la'ana ya. Sementara posisi taknya kira-kira apa gitu ya. Itu aja sih, karena implikasinya nanti pada kalimat soalnya. Kira-kira begitu aja deh. Ya, makasih. Oke, Mas Said. Bang Syomi. Ya. Ya mungkin jawabannya nanti aja ya Bang Syomi ya. Kita beralih dulu ke kurun kedua ini. Oh iya, oke. Iya, enggak apa-apa. Namanya terwadai. Nanti waktunya. Okay. Boleh kami jawab dulu? Boleh? Ya, cukup lah. Ya. Silakan Mas Awin, silakan. Ya kurun kedua nggak apa-apa, Bang Maulana, silakan tanggapannya. Mas Ain mau nanya dong, kurun kedua itu apa sih? Ya seperti yang disampaikan Bang Kami Cecep kan tadi. baru di sini ya, jadi nggak ngerti. Ya, tadi yang disampaikan oleh Bang Cecep tadi apa namanya tentang Madinatul Munawwarah lah, seperti itulah. Nah nanti biar dikembangkan seperti itu. Oke, mungkin Bang Cecep sedikit mengulangi sedikit tentang yang disampaikan. Boleh nimbrung Pak. Oh iya, silakan. Itu kelihatannya tentang hadis Jibril itu Bang Arman. Oke. Hadis Jibril yang iman, Islam, ihsan dan as-sa'ah itu. Oh iya. Silakanlah, lanjut. Okay. Iya. Silakan. Bang Cecep, tadi sedikit mengingatkan tadi atau mengulang istilah kurun kedua memang cukup asing di telinga, tapi kalau dibawa atau disandarkan mungkin ini bisa diambil mungkin gitu ya dari hadis khairu qarnun qarni wa qarnun min ba'di, itu mungkin tadi yang saya sampaikan bahwa ada hadis menyatakan sebaik-baik adalah atau seindah-indah kurun adalah kurunku gitu kan, khairu qarnun qarni wa qarnun min ba'di, dan satu kurun lagi setelah aku. Nah itu mungkin yang bisa kita sandarkan ke sana gitu istilah kurun kedua gitu ya. Iya. Iya Bang Cecep. Oke, mungkin ada tanggapan dari siapa? Silakan. Coba saya nanggapi. Halo Pak Adep. Wah, masalah jaringan sepertinya ya. Mungkin Bang Opo nih, silakan menanggapi kurun kedua.
Baik, saya akan mencoba sedikit barangkali Bang Mas Maulana, Wujid. silakan. Saya mencoba karena saya juga masih asing itu kurun kedua itu gimana gitu ya. Tapi saya ingin mencoba pada kembali ke belakang pada zamannya Nabi Muhammad eksis dengan dinul Islam ya. Di situ dijelaskan dalam surat Kahfi ayat 98 ketika tegaknya dinul Islam ini satu-satunya penataan hidup yang saling kasih sayang, saling sejahtera atas pilihan ilmu ini. Maka pada surat Kahfi ayat 98 dinyatakan itu qala hadza rahmatun min robbi ketika tegaknya dinul Islam. Inilah hadza rahmatun ya. Satu sistem kehidupan saling berkasih sayang menurut ajaran pembimbingku. Faida ja'a wa'du robbi ja'alahu dakan. Maka manakala janji ilmu pembimbingku telah tiba, ja'alahu, maka akan membikinnya, yaitu tegaknya dinul Islam itu, dakaan menjadi hancur setelah tiba janji ajaran pembimbingku itu. Wa kana wa'du robbi hakon, dan janji pembimbingku itu adalah hak ya, objektif ilmiah adanya gitu. Selanjutnya setelah itu saya sambung ke ayat selanjutnya. Wa tarakna ba'duhum yauma idin yamuju fi ba'din. Yaitu kami sisakan sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya menjadi bagaikan ombak yang saling menggulung di samudra, kemudian menggelembung, dihempas badai ya sampai ke tepi pantai menderai, sehingga menjadilah kepingan atau butiran-butiran ilmu yang sudah tidak utuh lagi ketika tegaknya dinul Islam. Kemudian di situ pibarin wanu sampai kepada wanu pihopisur pajama'nahum jam'an, sampai dikumandangkannya kembali dakwah Al-Quran yang sebenarnya, wanu pihopisur pajama'nahum jam'an, maka mereka akan dihimpunkan atau dikelompokkan kepada masing-masing kelompok. Kalau kita melihat kepada surat Al-Baqarah, kan ada 3 ya. Ada yang aladina amanu, ada yang aladina kafaru, dan yang waminanas. Itu. Jadi pada masalah kurun kedua itu penjelasannya pada ayat 99 dan 98 untuk merujuk tadi khairul qarin wa qarun min ba'di, saya kira cukup. Tapi pada situasi kondisi watarakna ba'duhum yauma idin yamuju fi ba'din itu bagaikan ombak yang saling menggulung setelah wafatnya Nabi Muhammad dan para khulafaur rasyidin, itu digambarkan dalam surat Nur ayat 24. Au kadulumatin fi bahrin lujiyin yagshahu maujun min fauqihi maujun min fauqihi sahabun dulumatun ba'duha fauqa ba'din idza akhraja yadahu lam yakad yaroha wa man lam yaj'alillah lahu nuron fama lahu min nur. Jadi kehidupan setelah wafatnya Rasulullah dan khulafaur rasyidin bagaikan satu kehidupan yang gelap gulita di bahrin lujiyin, pada satu lautan yang demikian dalam, yang yagshahu maujun, yang diliputi oleh pusaran ombak, kemudian yang di atasnya lagi ada ombak pula, min fauqihi maujun ya, kemudian min fauqihi sahabun, dan di atasnya lagi awan
bagaikan awan gelap gulita Paukobadin yang saling bertindih-tindih gitu. Sehingga ida akhroja yadahu, manakala mereka mengeluarkan tangannya, ibaratnya begitulah kehidupan itu ya. Lam yakad jaraha, nyaris hampir atau sama sekali tidak melihatnya. Artinya sudah tidak tahu lagi jati diri. Siapa dirinya sebagai hamba, mestinya atas pilihan ilmu. Waman yaj'alillah, maka siapapun yang Allah atas pilihannya mereka sendiri, yaj'alillah, membikinnya terhadapnya itu, tidak membikinnya, nuron, satu pantulan ilmu yang objektif, yang al-haq, wa malahu min nur, maka tidaklah baginya itu mendapatkan satu pedoman hidup gitu. Jadi satu kehidupan yang sudah An-Nur berapa kayak tadi Pak digambarkan Maulana? tadi, surat An-Nur Nur ayat berapa? 40 tadi. Ya, An-Nur berapa tadi? surat Nur ayat 40. 40 ya, ya. Silakan. Dan itu bisa kalau dalam catatan sejarah kan setelah wafatnya Nabi Muhammad dan Khulafaur Rasyidin ini timbullah dinasti Umayyah ya, kalau nggak salah tuh. Kemudian berhadapan dengan dinasti Abbasiyah. Ketika Umayyah menyerang Abbasiyah, dia terkalahkan. Umayyah itu, kalau dalam cerita sejarah itu ya, sampai dipenggal lehernya, hamparkan di atas permadani sebagai tanda kemenangan dinasti Abbasiyah. Kemudian sebagian lari ke Andalusia kalau nggak salah tuh, ke menyerang Perangka ya, menyeberangi Sungai Lair. Tapi di sana dihadang oleh Perangka, maka terjadilah banjir darah di Sungai Lair. Dari itu juga timbul dinasti Fatimiyah. Ini sudah bercerai-berai lah di Nul Islam ini. Sudah bagaikan butiran-butiran ilmu lah, kepingan-kepingan ilmu ya, yang mengepas ke tepi pantai tadi yang saya gambarkan pada surat apa? Kahfi 98-99. Sampai kapan itu? Ya sampai ke wanupi hopi suri pajama nahum jaman gitu. Atau bisa aja dikatakan nanti pada surat lain, idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaban. Sementara sepengetahuan saya dulu, sebegitu aja dulu nih. Mohon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Siap. Mungkin ke Pak Adib tadi keputus. Pak Adib, silahkan. Pak Adib. Saya apa sinyalnya? Iya, nggak apa-apa. Ya, Pak Adib. Coba. Saya ingin mengomentari tadi dari mungkin Bang Cecep ya, yang mengutip hadis khairu kornun korni wa kornun min ba'di ya. Iya. Itu saya lacak sampai saat ini saya belum menemukan nih hadisnya itu. Yang saya ketemukan itu redaksinya itu kebanyakan memang mirip, tapi jadi khairu korni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum gitu. Itu yang saya ketemukan ya, summal ladzina yalunahum gitu. Jadi kalau nanti ada teman yang bisa merujukkan ada referensi hadisnya itu, saya mohon dikasih tahu lewat Mas Ain ya. Karena saya penting itu, jangan sampai kita mengaku argumentasinya ilmiah nanti tapi rujukannya kurang bisa dipertanggungjawabkan. Itu catatan saya untuk hadis ya. Kemudian mengenai istilah Dzulqarnain dari Quran ya, ini memang banyak menjadi mitos ya,
Dan terutama yang paling populer ini konon kisah Zulkarnain itu mengacu kepada Alexander Agung, Alexander the Great ya. Iskandar Zulkarnain katanya. Ini yang paling populer di kalangan umat Islam. Tapi sebetulnya kalau kita melihat kisah di surat Al-Kahfi ya, itu saya lebih cenderung memahaminya sebagai sebuah metafor, sebagai sebuah ya metafor itu apa? Pengibaratan ya, apa? Permisalan yang bisa mengacu kepada bukan tokoh pribadi tapi ke lembaga, ke institusi gitu. Jadi kalau kita mengacu kepada pribadi itu nanti agak sulit ininya apa namanya mencari bukti sejarahnya karena ada banyak versi ya, banyak dari sekian mufasir gitu. Tetapi kalau itu ibarat sebagai sebuah institusi atau kelembagaan, jadi katakanlah Rasulullah Muhammad itu ada kemungkinan bangkit lagi, tapi sebagai apa, bukan tokohnya ya, tapi institusinya atau kelembagaannya. Jadi katakanlah kurun kedua itu mungkin saja dipahami sebagai kebangkitan Islam, tapi bukan kebangkitan tokoh ya, seperti apa? Karena dalam hal ini kan sering ya, misalnya kebangkitan tokoh itu yang terkenal apa Imam Mahdi atau Mesianisme ya. Tokohnya itu hadir gitu loh. Namanya Imam Mahdi, kemudian masing-masing kelompok itu punya Imam Mahdinya sendiri gitu. Kalau di Jawa itu yang terkenal namanya Satrio Piningit gitu. Nanti masing-masing budaya punya itu kalau memahaminya sebagai tokoh gitu. Juga apa ada yang percaya dan juga ada hadis-hadis yang bercerita katanya Nabi Isa mau bangkit lagi gitu. Nah, ini saya kira sulit ini apa nanti perdebatannya gitu. Kalau saya lebih memahaminya agar lebih sederhana ya kemungkinan itu kelembagaannya. Jadi bukan sosoknya. Kalau sosoknya nanti ceritanya kemudian ke masalah Dajjal gitu. Yang ini sangat populer. Padahal kosakata Dajjal itu di Al-Quran nggak adanya di hadis gitu. Kalau memang itu sangat penting gitu, misalnya Dajjal itu, ini berkaitan dengan kemunculan kurun kedua nanti apa? Cerita-cerita seperti ini. Kalau memang betul-betul penting ya apa fenomena tokoh Dajjal itu kok Al-Quran kok kelewatan gitu, apa maksudnya nggak apa kosakatanya kok nggak ada gitu, tidak terdokumentasi. Apakah Allah tidak tahu masa depan nantinya? Kan nggak mungkin lah. Saya justru khawatir ini hoak yang disebarkan sehingga yang ada kosakatanya di Quran itu kan selain Dzulkarnain kan dalam kaitan ini kan Ya'juj Ma'juj ya. Ya'juj Ma'juj itu malah kurang populer itu. Kalau kalah dengan Dajjalisme itu. Juga kisah Imam Mahdi itu populer sekali itu. Nah, kalau kebangkitan Isa Al-Masih, nah ini juga apa bisa panjang ini. Saya kira nanti pada season yang lain ini kalau disatukan dalam kurun kedua nanti agak terlalu berat ya. Saya kira saya sekedar komentar saja bahwa Dzulkarnain itu saya lebih memahaminya sebagai kelembagaan sajalah.
Untuk meringankan psikologi saya gitu. Terima kasih. Monggo. Siap, Pak Adip. Terima kasih. Mungkin dari Bang Opo nih. Silakan Bang Opo. Halo. Ya, silakan. Saya kok dengan nomenklatur kurun kedua itu kok kurang sreg gitu. Oke. Silakan. Gak apa-apa, silakan. Jadi kalau di dalam Al-Quran itu tidak ada istilah kurun kedua. Jadi nanti kalau kita merujuknya malah susah sendiri gitu. Tapi kalau kita mau pakai istilah kornin gitu, ada dalam Al-Quran. Misalnya surat cantik itu. Nomor 6 ayat 6. Kalau digabung 66. Nilai numerik daripada nilai geometria daripada lapas Allah kan gitu. Malah di situ dalam surat itu dikatakan alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makannahum fil ard. Artinya ada sebuah penghancuran itu. Apa kamu gak melihat berapa banyak kami hancurkan sebelum mereka, generasi sebelum mereka. Yang sebelumnya kami posisikan, kami teguhkan, maksudnya kami teguhkan kedudukannya. Kami ya ditangguhkan, maksudnya apa ya? Diperkuat ya, jadi superpower kali ya di muka bumi. Jadi malah di situ Kornin di situ berbicara generasi, bukan berbicara zaman kurun. Kalau merujuk pada ayat Al-Quran kan gitu. Tapi kalau merujuk hadis, yang perawinya lah yang bertanggung jawab, bukan Allah kan gitu. Oke. Ya, seperti itu. Makanya nggak ada. Ini juga ada nih di apa? Siapa namanya? Si Fir'aun malah nanya nih. Fama bal surat apa nih? Coba dibuka sama-sama. Punabalul Qurun. 2051 ya. Toha 51. Fama balul qurunil ula. Dia malah mau bertanya itu sama siapa itu bertanya? Sama Musa kan? Benar enggak itu, Pak? Nanya sama Musa itu dia. Jadi ada dialog dengan Musa itu. Iya. Benar enggak Pak Maulana? Iya, dengan Musa Ayat emang. berapa? Benar. Toha ayat berapa? Ayat berapa tadi ya? Ayat berapa itu? Ayat 51, Pak. Toha. Oh ya. Nah, jadi di situ Fir'aun berkata, jadi bagaimana keadaan generasi yang sebelumnya maksudnya, ula ya, pertama gitu. Sebelumnya lagi. Ini Fir'aun nanya. Nah, dijawab oleh Nabi, jadi dijawab Musa, qala ilmuha inda rabbi fi kitabin la yadillu rabbi wala yansa. Jadi kalau mau mundur lagi dialog ini menarik sebenarnya. Jadi di sini dari inilah ya, dari 49 coba, Toha 49 itu. Kan bertanya itu Fir'aun itu. Paman Rabbukuma ya Musa. Siapa Robmu berdua? Ini kan Musa sama Harun ini kan. Hai Musa. Karena sebelumnya Nabi Musa menyatakan bahwa inna qad uhiya ilaina annal azaba ala man kadzaba wa tawalla. Jadi sungguh ya, telah diwahyukan kepada kami bahwa azab itu atas yang mengkazaba dan mentawalla. Ayat-ayat Allah kan gitu. Kan gitu. Iya. Ini artinya kan nembak ke Firaun. Maka ditanya sama Firaun, dialog ini. Paman Rabbukuma ya Musa. Siapa Robmu berdua wahai Musa? Dijawab
Qala rabbuna lazi atau kullasain khalqahu summa hada kan gitu. Yang menariknya yaitu tadi dijawab lagi qala fama balul kurunil ula ya. Firaun berkata, jadi bagaimana kurunil ula kan? Saya terjemahkan. Nah, ini diterjemahkan mungkin ada kurun pertama, kurun kedua kan dari sini ya. Redaksinya. Tapi ini konteksnya bukan kurunku gitu. Jadi tidak ada Nabi di dalam Al-Quran itu mengatakan kurunku gitu. Dalam konteks zaman, tapi dalam konteks generasi. Itu berdasarkan ayat ini gitu. Dan bahkan korpus Quran, kamus Quran juga menerjemahkan begitu. Generation, kurun itu. Bukan zaman. Jadi kalau menurut saya malah lebih menarik kalau kita mengkaji ayat-ayat ini daripada mengkaji hadis tadi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kan gitu. Penjelasan. Coba ya, saya ngasih komentar nih. Ya silakan. Jadi memang kalau kita mengacu ke Quran kan mengistilahkan Dzulqarnain. Ya. Yang sering kita salah paham itu istilah Qarnain itu kan mengacu kepada dual ya, dua. Tetapi berbeda. Jadi dua kurun siapa yang memiliki dua kurun kan gitu. Dengan yang kurun kedua ini beda, misalnya juz 30 sama 30 juz itu beda. Oh iya. Iya kan? 30 juz itu kan Quran itu terdiri dari 30 juz. Tapi kalau juz 30 itu hanya juz amma gitu. Hanya juz ke-30. Jadi kalau Quran mengatakan Qarnain yang memiliki dua kurun, itu jangan langsung dipahami kurun kedua gitu. Oke. Iya kan berbeda gitu. Oh iya. Maaf Pak Adik, menurut saya ini kan isu ini dari Bang Cecep ya? Dari Bang Cecep? Saya yang mengangkat tadi. Oh gitu, landasannya apa Mas Ain? Hadis tadi, ditunjukkan aja kalau ada linknya gitu. Ya makanya kan tadi ditanyakan juga kan sama Pak Adip ke Bang Cecep tadi kan. Kalau bisa ada linknya, jadi kita bisa tahu referensi dari mana, bahasanya seperti apa, perkataannya gitu. Kalau enggak kan agak sulit juga ya, kemana-mana ke Zulkarnain lah tadi, Pak Opo sampai ke mana Musa, ke Fir'aun, jadinya kan maunya bahas kemana sih, ngambil contohnya gitu loh, mau di Quran ke atau hadis. Oke Bang. Ya. Ya ini nanti coba dari sudut pandang Quran dan hadisnya kita paparkan dulu Bang ya. Oke. Ya kalau silakan. Quran itu memang mengistilahkan Dzulqarnain yang memiliki dua kurun. Dua kurun. Tetapi istilah dua itu bisa artinya double, ganda gitu. Jadi kalau di dalam bilangan kan ada bilangan bilangan yang hitungan biasa itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 saya lupa ya. Kardinal dan ordinal ya. Kardinal dan ordinal number. Selain ada 1, 2, 3, 4, ada ke-1, ke-2, ke-3, ke-4. Jadi ini maksudnya Qarnain ini dua kurun dalam arti ganda atau 1, 2 dalam arti urutan begitu. Ini juga menarik menurut saya. Artinya jangan sampai nanti kita ini kan tokoh maksudnya gimana ya? Nama itu apa ya? Julukan, lakop. Julukan bahwa ada tokoh yang diceritakan di surat Al-Kahfi itu yang diberi predikat Dzulqarnain gitu. Yang kalau kita telusuri ayatnya itu ada
seseorang yang dikutip itu bertanya kepada Yas'alunaka, bertanya kepada Rasulullah, di sini domirnya Nabi Muhammad kan tentu saja. Yas'alunaka kan Dzulqarnain. Sebetulnya semacam menguji juga bahwasanya Rasulullah Nabi Muhammad itu tahu nggak apa ada tokoh Dzulqarnain gitu. Tetapi dalam beberapa kajian kan justru dianggap Dzulqarnain itu Rasulullah sendiri. Jadi ini agak repot, misalnya ada orang yang bertanya kepada Bang Oppo, siapa Bang Oppo gitu. Siapakah Bang Oppo? Tapi bertanyanya kepada Bang Oppo gitu. Kalau Dzulqarnain ini dilakopkan kepada Rasulullah, di ayat itu kan Yas'alunaka an Dzulqarnain. Di sini dhamirnya kan kepada Rasulullah. Gimana itu? Nah, kemudian kalau Qarnain yang lepas dari nama tokoh itu di Al-Quran nggak ditemukan. Yang ditemukan justru jamaknya, kurun misalnya, kurun ini banyak. Jadi maksudnya Bang, mohon maaf ini saya Ronang ya. Jadi maksudnya Bang Adib ini, Ustadz Adib ini, bahwa Dzulqarnain itu terkait dengan kurun kedua, itu korelasinya begitu penjelasannya, atau bahwa membahas hanya kata kurun ada di Al-Quran yang ada itu, jadi tidak membahas maksud dari kurun kedua itu yang di hasil olahan dari sebuah hadis yang tadi diceritakan oleh Bang Cecep, bahwa itu kurun masa setelah Rasulullah gitu. Itu pertanyaan saya Pak Adib. Oh ya, ya memang saya sendiri sebetulnya belum memahami secara pasti ya, secara pastinya sebetulnya istilah Dzulqarnain ini dilakopkan sebagai tokoh ini waktu itu ketika ditanyakan konteks zaman Rasulullah, ditanya oleh seseorang itu kepada siapa gitu. Nah, Rasulullah pada jawaban yang direkam pada ayat-ayat selanjutnya itu kan hanya menceritakan kemudian perjalanannya si tokoh itu, tapi tidak menjelaskan si tokoh itu sebenarnya siapa gitu. Jadi bagi saya sebenarnya yang lebih penting itu kisah perjalanannya tokoh itu ketika bertemu kepada satu kaum atau satu bangsa yang matahari itu tenggelam di lumpur yang hitam misalnya. Kemudian berjalan lagi ketemu dengan satu kaum yang matahari itu tidak ada aling-alingnya, tidak ada tudungnya, tidak ada halangannya untuk menyinarinya. Kemudian berjalan lagi kepada satu di antara dua gunung yang umatnya itu bangsanya itu hampir-hampir tidak mengerti pembicaraan itu. Nah, ini menurut saya yang menarik perjalanannya, bukan kalau tokohnya itu nanti siapa dan apakah itu mengacu kepada 2 kurun atau 3 kurun atau banyak kurun, itu bagi saya kok kurang penting ya. Jadi yang lebih penting itu ini sebuah pengibaratan atau kisah yang perjalanannya itu menarik untuk untuk kita kaji gitu. Iya. Terima kasih Pak Adib. Ya. Tapi jadi itu pendapat kira-kira saya. sama dengan Pak Adib ya, sama dengan
yang kemudian dinisbatkan sebagai Nabi Khidir gitu ya. Di dalam Al-Quran kan tidak menyebutkan siapa tokohnya itu. Iya, betul. Ya, terima kasih. Misalnya kalau kepada tokoh tertentu itu nanti ya memang versinya jadi hampir sesuai dengan imajinasi kita. Nah, kalau kita semakin kreatif kan semakin bisa membuat cerita gitu. Dalam hadis-hadis tentang Dzulkarnain itu ada enggak, Pak? Kisah penjelasan mohon selanjutnya. maaf saya kurang punya gitu informasi tentang kisah itu. Iya, sama. Halo. Ya, terima kasih. Bisa jadi nanti ada tambahan cerita-cerita tapi ujung-ujungnya Israeliat gitu ya. Ya mungkin karena yang banyak kreatif imajinasinya itu memang mereka gitu. Peradabannya lebih tua gitu. Iya. Oke, terima kasih. Halo. Ya, dengung Bang Opo? Halo. Ya, silakan. Nah, itu kan dalam surat Al-Kahfi ya, ayat 83. Kan mereka bertanya tuh tentang Dzulkarnain, Dzulkarnain. Kan jawabannya dikasih itu sama Allah itu. Qul sa'atlu alaikum minhu dzikron. Sebenarnya dari sini aja di breakdown. Iya kan? Jadi di situ di surat 18 ayat 83 disuruh jawab. Kan yang ditanya kan Nabi Muhammad tuh. Mereka bertanya pada Anda tentang Dzulkarnain. Disuruh jawabnya apa? Sa'atlu alaikum minhu dzikron. Kan itu berarti yang di breakdown. 1883 itu. Jadi enggak supaya enggak kemana-mana kan. Makanya itu kalau menurut ayat ini itu nama tokohnya itu kan nggak penting. Iya. Figurnya nggak yang penting itu kan perjalanannya itu. Ya, interupsi sebentar. Mungkin Pak Ain bisa berikan penjelasan di awal ini tentang kurun kedua ini, ngambil narasinya dari mana, seperti kata Bang Apro tadi kan, biar kita jelas arahnya kemana ini. Saya belum mengerti juga. Jadi jelas gitu apa yang mau dibicarakan sih gitu. Oke. Coba saya diangkat sedikit dulu membantu hadisnya atau apa dari mana referensinya gitu loh. Gitu kan Saya Mas Ain sedikit yang ngangkat isu kan Mas Ain tuh. Iya. Oke, silakan. Coba saya sedikit bantu. Saya pamit dulu ya Bapak Ibu, Bapak sekalian. Mohon maaf. Karena udah jam 12 di sini di Indonesia Tengah. Ya, dilanjutkan aja diskusi yang asik tapi waktu rupanya terlalu malam bagi saya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oh iya, udah jam 11 ya. Ini kalau di mungkin sebelum ini mungkin Pak Ain bisa ini kan dulu supaya saya bisa paham maksudnya ini. Boleh izin kedua apa ini? Ya. Mas Ain dan yang lain. Kalau kita bicara kurun kedua ini sebenarnya kan merujuk ke masa Madinatul Munawwarah ya. Kalau menurut hadis itu al-Madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun. Artinya Al-Madinah adalah model kehidupan indah ya. Ya, andai kata mereka ya menguasai ilmunya. Jadi konsep Al-Madinah ini sebenarnya konsep Al-Qur'an, konsep kehidupan, ya sikap dan pandangan hidup. Nah, kalau ya satu hadis lagi yang diartikan itu ibarat puput besi ya, menghilangkan karat besi. Begitu Al-Madinah membersihkan berbagai kekejian hidup. Jadi ketika tegaknya sistem model kehidupan berdasarkan konsep Al-Quran, maka semua kebatilan itu hancur gitu. Jadi ini sebenarnya pola hidup di kurun kedua ini adalah konsep Al-Quran.
yang secara utuh nantinya. Jadi Allah akan, kalau dilihat dari rujukan hadisnya itu, dari Madinah, dari masa Rasul itu kan terjadinya ini perjanjian Yasrib, piagam Yasrib. Istilahnya pembentukan Al-Madinah menjadi suatu model Al-Madinatul Munawwarah, sehingga terjadinya pembentukan Al-Madinah satu teori negara, Al-Madinah satu sistem ekonomi, Al-Madinah satu sistem hukum. Jadi Al-Madinah sistem keamanan ini sudah membentuk sebuah sistem bagaimana sebuah kenegaraan itu berdasarkan Al-Qur'an. Nah, ini model sudah diciptakan, sudah dibuat di masa Rasul, tetapi belum sempurna. Nah, kesempurnaannya kalau kita rujuk lagi dari gambaran Rasul yang menggambarkan bahwa kecintaan umatku di masa yang akan datang itu lebih besar daripada Anda yang berhadapan dengan saya ini, kata Rasul kan. Padahal dia tidak berjumpa dengan saya gitu, kata Rasul. Jadi begitu cintanya itu di saat itu benar-benar menguasai Al-Qur'an. Nah, itu kalau digambarkan kehidupan di masa itu, perumpamaan kehidupan mukmin itu di dalam kehidupan kasih sayang seperti satu tubuh, dan bila satu saja merasa meriang atau merinding, itu niscaya seluruh tubuhnya sama terasa. Artinya setiap insan itu mengenal Al-Quran dan menguasai Al-Quran. Itu kalau saya gambarkan ya kehidupan Madinatul Munawwarah yang kedua, kurun kedua itu seperti inilah. Saya serendah-rendah saya kasar begini. Saya berhidup biar gambarnya seperti ini, Pak. Biarkan saya lapar asal saudara saya kenyang. Ketika sama-sama lapar nih, teman saya lapar atau saudara saya lapar, tapi saya lebih senang memberikan ketika saya punya uang, lebih senang saya mengenyangkan kawan atau saudara saya. Seperti itulah kecintaan kehidupan yang begitu indah diciptakan. Nah, jadi kurun kedua itu sebenarnya suatu model kehidupan setelah puncaknya kehidupan zulumat ini. Nah, rancang kehidupan sekarang sebenarnya proses baru mencapai menuju puncak, baru merancang kehidupan zulumat, belum Madinatul Munawwarah. Nah, jadi ini setelah Rasulullah wafat ini pergeseran ini sedang merancang. Jadi rancangnya puncaknya nanti ini masih panjang dan masih jauh waktunya, sehingga tingkat kehancuran itu ibaratnya akhir ya. Nah, inilah satu model kehidupan nanti ketika puncak kehidupan zulumat itu rancangan yang ditata oleh apa ya? Ya, ini perulangan kehidupan yang terjadi pada masa Adam, yaitu makar yang dibangun oleh iblis ketika dendamnya dia diusir oleh Allah dari Lauhul Mahfuz atau Masjidil Aqsa. Itu mereka iblis minta waktu untuk menjerumuskan umat Adam ini sampai akhir. Nah, perulangan kurun pertama Adam ketika dia terjerembab atau bertelanjang dengan Al-Quran, ketika diajak oleh Siti Hawa, sehingga dia tidak lagi menggunakan Al-Quran atau menggunakan Asmaul kalam. Jadi ini sebenarnya proses yang kurun kedua Adam pun terjadi. Kenapa terjadi? Ketika Adam tidak lagi menggunakan sistem atau konsep keilmuan dari Allah, itu udah dijerumuskan oleh iblis. Silai menjadi makar dengan ilmu Allah. Kalau makar itu sudah menyeleweng atau menyimpang dengan sistem yang diterapkan berdasarkan ajaran Allah. Ya, maka kemudian ketika ini bercerai-berai pada masa Adam, istrinya di mana, hewanya di mana, Adam di mana, ini dibawa ketika terjadi makar huru hara oleh umatnya itu, terjadi penggulingan dengan masa waktu yang panjang, sehingga taubatnya Adam pada masa itu
yang biasa dibaca itu Rabbana zalamna ampusana wa ilam taghfir lana, itu doa Adam itu. Ampusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, ketika itulah kembali kepada sistem kurun kedua pada masa Adam, menjadi pola hidup Madinatul Munawwarah, membangun sistem berdasarkan Al-Quran atau Asmaul kalam yang diajarkan oleh Allah. Nah, ini perulangan cikal bakal pola hidup yang terus sampai akhir zaman. Sebenarnya cikal bakalnya di masa Adam ini. Interupsi. Nah, begitu terus menerus. Kedatangan Rasul, muncul lagi zulumat. Ketika hancur zulumat, datang Rasul mengajarkan kembali Al-Quran. Datang Rasul lagi mengajarkan kembali, meluruskan kembali keajaran Allah. Jadi pada masa Rasul menjadi kurun kedua, sama dengan Adam. Masa Adam Madinatul Munawwarah, kemudian konsepnya di akhir zaman itu adalah Al-Quran. Nah, mungkin itulah gambaran. Kalau saya perumpamakan seperti Adam, peristiwa Adam, itu Muhammad juga mengalami peristiwa itu. Tapi bukan Muhammad tidak sama, karena Adam waktu itu mengalami sendiri pola hidup terjerumus ke dalam zulumat. Sementara masa Rasulullah itu umatnya. Nah, pergeseran itu. Sehingga ini kurun kedua pada masa Rasul adalah umatnya. Nah, ini mungkin gambaran puncaknya seperti itulah gambaran proyeksi dari masa Adam itu. Demikian Mas, gambaran secara apa? Ya, terima kasih Bang Indra. Mungkin sebelum ke Bang Syom ini untuk Bang Penunggang Kuda ya, ini nanti setelah rekodnya selesai, nanti kalau boleh saya mau minta bertukar nomor WA nanti sama Bang Penunggang Kuda ya. Iya. Karena sebenarnya sebelum diadakan Zoom ini kan saya sudah buat banner itu pengumuman bahwa melalui WA terutama itu bahwa temanya adalah mengenai mubalah dan kurun kedua. Jadi memang semuanya sudah persiapan seperti itu ya, penjelasannya ya. Mungkin untuk ke depan mungkin bisa saya share lewat WA begitu ya Bang Penunggang Kuda ya. Iya. Ini saya direct ke Pak Ain ya di chat. Ya. Oke. Nomor WA. Iya. Mungkin ke Bang Syomi dulu ya Bang Penunggang Kuda ya. Ya, silakan. Sudah interupsi. Silakan Bang Syomi. Ya, ini kan tadi temanya kurun kedua, kemudian tadi diangkat hadisnya dari Bang Cecep itu khairun kornin wa kornun mimba'di gitu. Nah, tadi sudah diverifikasi oleh Pak Adib tadi bahwa redaksinya belum ditemukan. Saya juga sudah mencari, memang belum ditemukan redaksi itu. Jadi substansinya apakah kita mau mengambil kata kurun ini melalui Quran atau melalui hadis gitu kan gitu. Yang jelas-jelas ada itu kata kurun itu diambil oleh Bang Opo dari Al-Quran kan gitu ya. Kemudian tinggal permasalahannya, kurun itu ada yang diterjemahkan generasi gitu ya. Ada yang menerjemahkan zaman atau era gitu. Kemudian tadi ada juga diangkat oleh Pak Adib itu Zulkarnain gitu ya. Nah, jadi perlu diverifikasi dulu datanya nih Mas Ain gitu. Apakah memang source-nya ini valid kalau menurut Bang Ovo gitu kan. Tinggal dilihat itunya aja dulu, nanti kalau itunya sudah bisa diverifikasi, mungkin kita bisa berdiskusi secara jelas seperti yang tadi diangkat juga oleh Bang Afro tadi ya kalau nggak salah. Silakan aja kirimkan linknya biar kita juga bisa membahas dari sudut yang jelas gitu mengenai ini. Oke, segitu aja kira-kira Mas Ain. Terima kasih. Begini, kalau saya tangkap apa yang menjadi topik ini sebenarnya bukan terpaku persoalan kurun. Kurun itu kan persoalannya generasi, masa. Kalau
konsep Al-Madinatul Munawwarah ini sebenarnya kan larinya ke arah Al-Madinatul Munawwarah sebenarnya persoalannya. Yang mana maaf interupsi sedikit, mungkin nggak ada salahnya kita di-share dulu hadisnya biar kita tahu arahnya kan. Soalnya dari tadi kita mendengar kata-katanya sepotong-sepotong kan, jadi saya jadi kurang paham juga ini. Mungkin benar kata Pak Siomi barusan, bisa mungkin di-share, bisa kita lihat kemana arahnya, apa yang jadi pembahasannya gitu. Nah, mungkin Bang Cecep nih mau menambahkan ini. Punya referensinya enggak Bang Cecep? Iya kan, maaf intrusi sebenarnya saya dengar dari tadi itu ya tentang Dzulqarnain, tentang kurun kedua, ini kok kemana-mana gitu loh, sampai ke mulai apa? Kok saya gak paham di sini loh. Soalnya ceritanya tadi loncat-loncat. Atau mungkin gini, Mas Ain sedang bertanya, apakah itu kurun kedua gitu ya Mas Ain ya? Nah, jadi gini ya, iya. sebenarnya kalimat apa sih Qurnain, kurun itu dalam bahasa Arabnya itu apakah cuma mempunyai satu makna atau beberapa makna atau tergantung konteks kalimatnya, kan seperti itu kajiannya sebenarnya. Tadi Pak Opo bilang nomenklaturnya nggak dikenal gitu. Ada raja, ada ini, ini arah pembicaraannya kemana? Jadi apa seakan-akan ngambang gitu loh, lama tapi ngambang gitu. Oke, Bang Afro, Bang Hasan, Bang Penunggang Kuda ya tadi sudah saya sampaikan ya, karena sebenarnya ini judul itu sudah saya WA-kan sebenarnya, jadi semua itu sudah persiapan sebenarnya. Jadi mungkin saya nggak tahu nomor WA-nya abang-abangku ini ya, jadi mungkin agak gimana ya, kurang nyambung ya, mohon maaf, karena sebenarnya saya sendiri juga ini mempertanyakan juga, dalam arti ingin mendapatkan kejelasan apakah ini memang sesuatu hal yang valid di masa depan seperti Madinatul Munawwarah itu, apakah sama gitu. Ya, kalau di hadis bukan 2 kurun loh, malah 3 kurun, 3 generasi ini. Nah ya, berarti masalahnya gini, saya ingin mengembangkan ini gitu loh Bang, mengembangkan ini dari sudut pandang hadis, dari sudut pandang Al-Quran, dari sudut pandang pengertian yang narasumber ini telah dalami, apakah yang saya pahami itu salah atau melenceng gitu loh Bang. Jadi saya ingin memperkaya muatan saja seperti itu. Atau ada yang mengingatkan 3 kurun, silakan dijelaskanlah 3 kurun itu. Ini hadisnya nih, khairun nasu quruni summal lazina yalunahu summal lazina yalunahu summa yaji'ul aqwam ya ini selanjutnya lah bahasa Arabnya. Halo. 3 kurun. Halo. Ya. Jadi saya juga tadi bilang 2 kurun itu gimana dapatnya, ini 3. Halo. Iya, saya juga baca hadis yang itu maladina yalunahum gitu. Iya. Itu bisa berkali-kali bahkan itu. Saya dapatnya malah ini gitu. Ya terus terang saya pertanyakan ke Bang Cecep atau sebentar. Ya. Kalau saya ngasih komentar ya, sebetulnya istilah 2 kurun itu kalau mengacu kepada hadis kan tadi disampaikan bahwa yang saya baca itu bukan 2 kurun tapi Tsummaladina yalunahum, artinya beberapa kurun, bahkan 3 kurun bisa. Artinya itu kalau referensinya hadis. Tetapi kalau referensinya mengacu ke Quran itu memperkenalkan istilah, ada seorang tokoh namanya mendapat julukan namanya Dzulqarnain gitu. Nah, kata Karnain sendiri bisa berarti tanduk, bisa berarti kurun, artinya generasi, periode, bisa berarti generasi gitu. Nah, tetapi saya memberi catatan, kalau istilah Qarnain di dalam Al-Quran itu katakanlah diambil 2 kurun dalam arti 2 generasi atau 2 periode, itu tidak sama dengan kurun kedua atau benar generasi kedua gitu, karena 2 kurun bukan kurun kedua. Iya, juz 30 itu tidak sama dengan 30 juz gitu loh maksudnya. Betul. Nah, itulah komentar saya gitu loh. Sehingga
kalau misalnya kelihatan ngalor ngidul apa pembicaraannya kemana-mana, memang kita itu mau membicarakan yang mana dulu, apa membicarakan yang hadisnya, apa membicarakan Qurannya itu. Halo. Oke, ya. Sebentar sebelum ke Bang Oben ya. Justru itu saya dengan membuka tema itu tadi ya. Saya mendapatkan nih wawasannya gitu loh. Bahwa dari sisi hadis, dari sisi Quran seperti ini. Maksud saya seperti itu, Bang ya. Oke, silakan Bang Opo. Nanti ke Bang Cecep sama Bang Roni ya setelah itu ya. Oke, silakan. Kalau menurut saya yang penting itu yang ada dalam Al-Quran, yang mereka pertanyakan. Jadi orang-orang yang bertanya yang di luar Al-Quran, menurut saya jadi tidak penting. Jadi berdasarkan surat Al-Kahfi itu, yang dipertanyakan mereka itu ya Zulkarnain itu. Makanya yang dibahas itu surat Al-Kahfi jawabannya 87 itu ya. Oke. Kola amaman zolama fasaufa nu'azibu. Jadi ini Zulkarnain ini yang perlu dijelaskan bahwa dia itu mengatakan nu'azibuhu tsumma yuraddu ila rabbihi fayu'azibuhu azaban nukron. Jadi seperti dia menegakkan hukum ini an Akimuddin. Jadi ini tokoh ini malah mengatakan bukan individu ini, karena dia mengatakan nu'azibuhu. Jadi dia semacam ya tidak sendirilah gitu. Karena dia bilang nu'azibuhu, kami gitu. Kami akan mengajabnya. Kemudian yuraddu ila rabbihi. Dikembalikan kepada Robnya. Fayu'azibuhu azaban nukron. Jadi kayak penegak hukum. Karena ini kayak penegak hukum. Jadi ada sebuah kejaliman yang nggak bisa diselesaikan. Terus ini muncul sebagai sebuah penegak hukum. Tapi dia tidak sendiri. Namanya Zulkarnain, tapi dia sendiri mengatakan kami. Gitu. Dia tidak sendiri. Dia tidak seperti Satria Piningit itu sendiri kan. Iya, betul. Nah, jadi ini yang penting sebenarnya. Yang kita mau tahu ini sebenarnya. Jadi bukan persoalan berapa kurun. Jadi topiknya topik bebas gitu ya, Mas Said. Coba. Iya, betul sekali. Seharusnya kalau memang ada ayatnya di dalam Al-Quran, itu fokus ke itu dulu, jangan mulai dari Nabi Adam sampai Mas Hasan, sepengetahuan saya nih, nggak ada Zulkarnain di Al-Quran. Betul. Iya, umpamanya nggak gitu. Adanya Zulkarnain sama Zalkarnain. Iya, Zalkarnain kan seperti itu ya, betul. Kalau Zul itu nggak ada. Iya, nggak ada. Karena itu sebenarnya misalkan ada ayat di dalam Al-Quran, itu fokus ke ayatnya itu sebenarnya kan seperti itu. Bukan kita menerasikan sendiri tanpa ilmu gitu loh. Jadi kita itu bisa nggak kemana-mana kalau kita itu narasi tanpa ilmu, artinya menduga-duga, begini, satunya begini. Itu kan cuma menduga-duga, karena di dalam Al-Quran itu sendiri sebenarnya gini, inna dhonna la yughni minal haqqi syai'an. Sesungguhnya persangkaan itu tidak akan mencapai kebenaran, kan seperti itu. Nah, ketika kita menarasikan, misalkan gini, menduga-duga, oh ini pasti salah, kan seperti itu. Nah, kemudian makanya di dalam Al-Quran diusahakan bertanyalah kepada orang yang ahli, kan seperti itu, agar supaya kita itu mindset kita itu tidak menduga-duga berdasarkan akal kita yang tidak mempunyai pengetahuan sama sekali tentang itu, kan seperti itu, biar fokus seperti itu. Ya itu aja sih tambahan dari saya mungkin. Ya, mantap sekali di Bang Hasan ini. Sepertinya besok-besok jadi narasumber ya Bang Hasan ya. Oh, kalau narasumber saya nggak tahu loh Bang. Cuman saya ini terus terang dari awal itu kok pusing. Misalkan ini di dalam Al-Quran ada ayat ini. Kemudian sampai hari kiamat, sampai ke Nabi Adam dan seterusnya. Loh,
ini yang dibahas ini apa gitu loh. Dari tadi loh gitu maksud saya. Oke, terima kasih. Sekarang kita akan aja dengarkan Bang Cecep dulu nih ya. Tadi ada komentar juga kalau di luar Al-Qur'an nggak penting gitu. Tadi saya mau tahu tuh. Iya. Apa itu maksudnya? Iya. Ya itu tadi yang saya mau tanyakan tuh, Bang. Iya. Itu Bang Opo lah. Itu Bang Opo tadi itu. Oh, Pak Opo ya. Iya. Pak Opo ya. Iya, silakan. Oke. Tapi nanti dulu kita ke Bang Cecep dulu ya. Oke, silakan Bang Cecep. Apakah rujukan hadisnya itu ada referensinya, Bang Cecep? Ini jadi ini yang salah, ini host ini. Mohon maaf karena sempurna. Nggak kan tadi yang ngasih topik yang dibahas selanjutnya adalah tentang tentang kurun kedua. Nah, kata kurun kedua dimunculkan sama host ini gitu ya sebagai topik. Makanya saya menanggapi apakah yang dimaksud dengan kurun kedua oleh host ini seperti yang kata hadis pernah dengar saya gitu ya, makanya pengen dikoreksi gitu sama teman-teman juga gitu. Apakah yang dimunculkan oleh host sebagai kurun kedua ini seperti yang pernah saya dengar hadis mengenai tadi khairu qarnun qarni wa qarnun min ba'di, tapi malah hadisnya dikoreksi, enggak ketemu itu hadis itu, yang ada Zulkarnain. Nah, apakah itu gitu ya? Itu sebetulnya awal akar diskusinya gitu ya. Jadi kemana-mana sebetulnya menjawab bola yang disampaikan oleh host tentang peristilahan kurun kedua. Nah, kurun kedua itu tadi malah kalau kita lebih fokus ke Quran, di Quran adanya Zulkarnain gitu ya, Bu. Oke lah, kita kesampingkan dulu hadis, misalkan biar lebih fokus, kita bahas mengenai Zulkarnain gitu. Nah, di mana Zulkarnain tadi kalau kata Pak Adib ya memiliki 2 kurun begitu ya, bukan kurun kedua. Ya berarti kalau memiliki 2 kurun berarti kan ada kurun ke-1, ada kurun kedua dong, karena kan 2 kurun gitu mungkin. Nah, makanya seperti apa itu sebetulnya dari bolanya dari host tadinya gitu kan. itu sih Mas Ain. Sudah, oke. Mungkin saya sebagai host ya dalam konteks tema kurun kedua ini untuk sementara saya cukupkan aja ya, daripada nanti semakin tidak karuan gitu ya Bang ya. Oke. Ya, mungkin Bang Opo mau menanggapi tadi pertanyaan tadi? Pertanyaan siapa? Pertanyaan Bang Apro. Bang Pak Opo tadi. Iya, tadi ada narasi di luar Al-Qur'an nggak penting, itu maksudnya gimana gitu, Pak Opo? Oh, kan Al-Qur'an itu hazal hadis. Ya, katanya. Betul. Jadi kalau di luar bukannya Al-Qur'an nggak begini, kalau di luar Al-Qur'an penting, Al-Qur'an jadi nggak penting, nggak begitu. Kan terminnya nggak begitu. Al-Qur'an itu sangat penting. Yang di luar Al-Qur'an nggak penting itu apa maksudnya gitu? Pertanyaan saya. Makanya saya bilang, Al-Quran itu kan hazal hadis. Al-Quran itu hazal hadis. Dalam Al-Quran dikatakan begitu. Tetapi di luar Al-Quran itu maksud saya lahwal hadis kan gitu. Ocehan yang mengecohkan gitu. Jadi ocehan yang mengecohkan gitu. Kalau dibahas ya jadi gini gitu. Oh, ini tanggung jawab host ini sebetulnya tadi. Maksudnya kan tidak bahas sempurna, gimana toh? Berarti tentang kurun kedua ini tidak ada yang akhirnya tidak bisa diketahui apa itu kurun kedua ya pada prinsipnya jadinya, karena nggak ada yang bisa menjelaskan ini. Ya kalau saya secara kalau saya tidak diterima. Kalau dari ke Al-Quran juga cuma Zulkarnain itu kan. Banyak Awi, tadi Pak Opo udah jelaskan tentang Musa, Fir'aun itu 2 kurun itu. Bisa Zulkarnain. Lalu di Yasin juga ada minal kuruni annahum ilaihim la yarjiun, itu ada lagi. Banyak loh kalau soal kurun. Jadi jangan dimaksudkan kata kurun itu adalah pembatas, nggak begitu. Maksudnya apa? Makanya itu host harus jelaskan itu. Oke, Bang. Tadi kan sudah saya tutup dah. Oh iya. Siap. Oke, Pak Adib silakan, yang udah resen. Silakan Pak Adib. Jadi kalau saya mohon izin sekedar ini
bahan untuk barangkali bisa menambah wawasan ya. Ini saya sekedar membaca sebuah karya tulis dari salah satu dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang dimuat di jurnal Al-Burhan tahun 2016. Sekedar saya bacakan abstraknya ya di dalam jurnal itu. Dzulkarnain merupakan salah satu tokoh yang diungkap Al-Quran. Berbagai pendapat mengenai siapa sebenarnya dia ini diungkap oleh para mufasir dalam berbagai versi. Versi pertama mengungkapkan bahwa dia adalah Alexander the Great, yang juga disebut Iskandar Agung dari Makedonia, Yunani. Versi kedua menyebut bahwa yang dimaksud dengan Dzulkarnain adalah Raja Darius pertama yang hidup sekitar 521 hingga 485 sebelum Masehi, yaitu kaisar dari Persia. Versi ketiga mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan Dzulkarnain adalah Abu Bakar bin Ifriqi. Ia adalah seorang raja dari Arab Himyar yang terletak di semenanjung Arabia. Selain itu muncul pula pendapat bahwa cerita tentang keberadaan tokoh ini merupakan simbol saja. Jadi pendapat ketiga, cerita tentang keberadaan tokoh ini merupakan simbol saja. Ia tidak pernah ada secara definitif dalam sejarah. Tulisan ini mengemukakan dua paradigma historis dan mistis yang bertentangan namun saling melengkapi. Sehingga sosok Dzulkarnain dapat dipahami sebagai seorang tokoh atau kekuatan atau lembaga atau sistem yang positif dan melindungi serta mendatangkan kesejahteraan bagi mereka yang berlindung di bawah kekuatannya. Karena itu, paling tidak manfaat cerita ini adalah sebagai ibrah atau pelajaran, sehingga merupakan hal yang penting harus kita petik sebelum kita membicarakan keberadaannya dan sebagainya. Itu salah satu kutipan yang sebetulnya bisa dibaca lebih lanjut itu di jurnal Al-Burhan volume 16 nomor 2 tahun 2016. Nanti kalau yang pengen punya makalahnya ini bisa menghubungi host, besok saya kirimkan kepada hostnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Adib. Ya, mungkin karena waktu udah malam ya, ini kan maksimal jam 12, mungkin kita closing aja ya. Mungkin untuk kedepannya, ya kita closing aja dulu lah. Siapa saja yang mau closing? Bang Roni, silahkan Bang Roni. Bang Roni, silahkan. Ya, silahkan menanggapi sekalian penutup ya Bang Roni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya sepakat sih dari apa yang disampaikan oleh Mas Ain gitu ya. Saya mengerti maksud tentang yang kedua ya. Jadi kalau saya ingin ngasih gambaran tentang yang kedua ini ya. Jadi ingin menggambarkan tentang kondisi kedepannya Islam itu akan ada kebangkitan yang kedua, begitu maksudnya ya, sepertinya. Iya. Kalau menurut saya menggambarkan tentang memang kita harus memahami dulu tentang hukum kelahiran dan ajal. Bahwasanya manusia itu pasti ada hukum kelahiran dan ajalnya ya. Dalam surat 22 ayat 55 dikatakan bahwasanya manusia itu ada siklus kehidupannya. Kehidupan dari nutfah sampai dengan dia meninggal. Ya, dari sisi jasmani. Kemudian dari sisi umat juga sama. Kalau menurut saya umat juga ada namanya kelahiran dan ada namanya ajal umat ya. Ada namanya ajal ya. Apakah saat ini Islam ini sudah azal atau belum umatnya gitu ya. Sehingga nanti akan dibahas apakah akan ada kelahiran kembali gitu ya. Mungkin maksudnya seperti itu ya. Kalau dalam surat 10 ayat 25 dikatakan ya bahwasannya ud'u ila Darussalam. Jadi Allah itu menyeru kepada
Darussalam. Jadi yang diingini oleh Allah adalah mewujudkan kondisi yang Darussalam kembali gitu ya. Berarti ada suatu kebangkitan kembali yang ingin diserukan oleh Allah ya, yaitu tegaknya Darussalam. Mungkin pas zaman Nabi Muhammad sudah tegak, kemudian tadi juga disampaikan bahwasannya juga akan runtuh kembali dan sudah runtuh kembali ya, karena memang sudah ajal ya. Islam yang tadinya tegak pasti akan runtuh kembali. Kemudian pertanyaannya apakah akan tegak kembali ya? Karena setiap umat kan ada batas waktunya ya, dalam surat 7 ayat 3-4 ya. Ada kehancuran dan juga ada kebangkitan ya. Sehingga kita perlu memahami tentang hukum pergantian peradaban. Menurut saya ada sebuah hukum di mana peradaban itu pasti akan berganti, silih berganti ya. Ini diibaratkan, dialegorikan dalam surat 3 ayat 90 dikatakan bahwasannya sebagaimana malam pergantian malam ke siang selalu berganti, nggak mungkin siang terus dan nggak mungkin malam terus. Begitu juga Islam, umat Islam, umat Nabi Muhammad itu tidak mungkin siang terus, tidak mungkin tegak terus, pasti akan ada runtuh kembali. Nah, pertanyaan besar adalah apakah silih bergantinya peradaban. Ketika malam pasti akan tegak kembali. Peradaban yang umat yang tadinya itu hancur akan ditegakkan kembali, dikembalikan tulang belulang seperti ya. Itu yang saya pahami tentang peradaban gelap dan peradaban zulumat. Jika saat ini malam pasti akan kembali siang gitu ya. Nah, bagaimana ciri-cirinya? Ciri-ciri akan kembali lagi peradaban Islam yang kedua kali ini ya. Kalau ayatnya jelas ya dalam surat 16:36 ya. Namun siklus, kita harus memahami dulu tentang siklus sejarah peradaban umat manusia dulu untuk memahami tentang kapan ciri-cirinya akan kembali ya. Dari mulai perjalanan Nabi Adam, Ibrahim, Musa, Isa, Nabi Muhammad, pasti ada ciri-cirinya ketika Nabi Isa kemudian diutus kembali dari Musa diutusnya Isa diutusnya Nabi Muhammad, dan Muhammad dibangkitkan kembali, pasti ada ciri-cirinya, dan itu bisa kita pelajari di ayat-ayatnya ada di dalam Al-Quran. Menurut saya sih itu ya. Jadi kalau Yerusalem pertama sudah ada Yerusalem pertama dan ada Yerusalem kedua, ada Darussalam pertama, kemungkinan juga bisa jadi ada Darussalam kedua, seperti halnya hukum pergantian peradabannya. Mungkin itu yang saya tangkap tentang yang kedua ini. Kalau dalam bahasa saya seperti itu, saya kembalikan ke Sain. Oke, Bang Roni. Terima kasih closing-nya. Oke, mungkin ada lagi yang mau closing? Baik, Mas Ain. Ya, silakan. Kalau saya menanggapi tentang kebangkitan kembali tadi apa, yang dianggaplah katakanlah kurun kedua ya, generasi lembaga masih tetap berpegang pada prinsip surat Kahfi ayat 98 dan 99. Kemudian saya kembali kepada prinsip sejarah dalam surat Al-Baqarah, kan dalikal kitabul la raiba fihi ya, hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalat wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan seterusnya. Kemudian waladina yu'minuna bima unzila ilaika, yaitu mereka yang beriman terhadap apa yang telah diturunkan kepada Anda, kaknya di sini kan ke Muhammad Rasulullah. Wama unzila min qablika, yakni wawunya di situ bukan dan ya, yakni yaitu iyalah, yaitu atau sama dengan apa yang telah diturunkan kepada unzila min qablika, sebelum Nabi Muhammad, itu sama. Lah itu ya la nuparriku baina ahadin min rasulihi,
Nah, kembali kepada prinsip sejarah, sama di sini, sama dengan kalau kembali kepada prinsip sejarah, kama bada'na awwala khalaqin nu'iduhu. Seperti halnya kami mengawali pada awal penciptaan uswah kerasulan Adam pertama yang berulang menjadi uswah kerasulan Adam kedua. Kemudian nu'iduhu, kami mengulang-ulanginya. Nah, begitu juga Al-Quran tadi, wa ma unzila min qablika, akan kembali lagi tegaknya di nul Islam. Itu pada prinsip sejarah ya, kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa dan alaina inna kunna fa'ilin. Jadi tekanan pada wawunya di situ, wa ma unzila min qablika, yang sama dengan apa yang telah diturunkan kepada Anda Muhammad Rasulullah. Sama. Nah, yang sama di sini berarti kama bada'na, seperti halnya kami mengawali pada awal penciptaan uswah kerasulan Adam pertama yang berulang menjadi uswah kerasulan Adam kedua. Begitu juga Nabi Muhammad, sama gitu. Prinsipnya nu'iduh itu kami mengulang-ulanginya. Gitu. Nah, begitulah. Saya kira Mas Wajid. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin closing, ada lagi mau closing? Kalau tidak, saya mau closingkan ke narasumber nih. Oke, bila nggak ada, kita ke narasumber ya. Closing Bang Xiaomi mungkin, kemudian nanti Bang Cecep. Ya. Ya, makasih Mas Ain. Ya. Ya, kembali kalau dari sudut tata bahasa, ya kalau saya misalnya ke Zulkarnain gitu ya, atau orang menyebutnya Zulkarnain. Itu kan terdiri dari dua kata ya. Yang pertama zu atau lil milki atau empunya ya. Dan kemudian ada al-karnain, al-karnaini ya. Jadi al-karnaini itu kalau al-karnaini itu ya tergantung kata kurunnya mau diterjemahkan apa gitu. Tapi karena ini itu bermakna musana atau dual gitu ya, al-karna ini gitu. Jadi kalau saya melihatnya Zalkarnain atau Zilkarnain itu bukan isim jamid, kalau saya melihatnya bukan kata benda asli, karena kalau kata benda asli yang berubah harokat belakang ya secara prinsip nahu atau nahu itu mu'rabnya ada di akhir kalimat gitu, bukan di awal kalimat. Maka Al-Karnain ini adalah sesuatu yang khusus ya, dia makrifat sifatnya gitu. Jadi kalau mau dicari Al-Karnain itu apa, sebetulnya tinggal pilihan maknanya aja gitu. Maka dua-duanya bisa memberikan keseluruhan pilihan makna, karena itu kan, atau mau diambil dari kata benda kornun itu dia mustarakah ya, dia banyak makna atau banyak arti gitu. Nanti kalau di situnya sudah ketemu, sebetulnya untuk mengidentifikasi apa itu Zalkarnain atau Zilkarnain itu sebenarnya bisa diverifikasi dari ayat-ayat Al-Quran yang ada. Kalau saya sih itu aja gitu mengenai temanya, yaitu kurun gitu kan. Kira-kira itu aja Mas Ain, terima kasih. Oke Bang Xiaomi, terima kasih closingnya. Kita langsung ke Bang Cecep nih, closing Bang Cecep. Silakan. Setuju sama Bang Xiaomi. Lanjut Bang Ain. Oke. Closing tersingkat yang pernah ada ini. Bang Indra, closing Bang Indra. Ya, saya sepakat juga dengan Mas Roni tadi itu. Walaupun saya agak istilahnya miskin dengan dalil, dengan apa, tapi itu semuanya gambaran tentang konsep bagaimana perulangan itu terjadi dari mulai Adam sampai ke Rasul Nabi Muhammad, yaitu terjadinya peradaban dari masa peradaban zulumat ke peradaban
ya jannah itu selalu terjadi. Jadi perulangan dan kembali sehingga puncaknya nanti itu adalah di kurun kedua. Sebenarnya ini perulangan dari Madinatul Munawwarah pada masa Rasulullah, karena ini akhir dari kehidupan atau puncaknya itu sekarang ini zamannya semua sudah kompleks, teknologinya nanti akan terbangun. Jadi kalau kita lihat dari kurun kedua itu gambarannya, yaitu setelah ini rancangan bangun kehidupan zulumat ini, jadi dia mengopi sistem metode kehidupan konsep kehidupan jannah itu dikopi, tetapi yang dihilangkannya itu adalah datangnya dari Allah, ilmunya yang hak dari Allah itu. Nah ini yang berbeda. Jadi ini lagi rancang kehidupan sehingga jadi siklusnya itu pada puncaknya zulumat maka kembali kepada kehidupan jannah. Jadi semakin maju teknologi itu nanti. Ini beriring dengan teknologi, peradaban, semuanya sejalan nanti pada puncaknya. Jadi puncak peradaban yang tertinggi yaitu pada Madinatul Munawwarah atau di kurun kedua. Ya dikatakan kurun itu generasi lah, generasi akhir. Sehingga nanti mengalami siklus akhir ini. Kama badana. Iya, ya itulah mungkin gambaran. Ya gambaran siang dan malam gitu. Itu memang begitu. Sehingga sampai ke puncak akhir. Karena Al-Quran wal awalin wal akhirin. Oh ya. Al-Quran awal dan ada akhir gitu loh. Sehingga nanti akan ada akhirnya gitu. Nah, Wal awalu wal akhiru. Wal awal wal akhiru. Jadi itu begitulah gambarannya. Kalau kita bicara kurun kedua, kurun kita nggak sebenarnya kalau terlalu kita baca bahasa kurun ya jadi kemana-mana jadinya sebenarnya. Tapi sebenarnya konsepnya itu yang harus kita pahami dulu, bahwa peradaban itu akan terjadi peradaban kedua gitu setelah Madinatul Munawwarah. Jadi ini siklus sejarah yang berulang-ulang. Nah itu seperti gambaran Mas Roni tadi. Nah itu mungkin demikian Mas Ain, hanya menguatkan. Siap Bang Indra, terima kasih. Kita ke Bang Obo nih, silahkan closing Bang Obo. Halo. Ya halo, silahkan. Nah jadi kan jadi nggak jelas bicara kurun kan menjadi bicara prinsip sejarah perulangan. Kalau kita bicara prinsip sejarah atau prinsip iman, ya, siroh tahal ula itu tema tersendiri. Tapi kalau masih terkait dengan kurun, misalnya diambil surat Al-Mu'minun, surat ke-23 ayat 31 itu. Tsumma ansa'na mim ba'dihim qarnan akhirin. Kemudian setelah generasi mereka kami tampilkan, kami ciptakan, kami hadirkan, kira-kira gitulah kan. Generasi yang lain. Akhirin. Ya sama seperti halnya generasi sekarang ini yang akan digantikan dengan generasi yang lain. Ya, surat apa? Tadi Bang Opo surat apa? Surat Al-Mu'minun ayat 31. Udah dibuka? Belum ya, nanti Al-Mu'minun 31 ya. Surat keberapa itu Al-Mu'minun nanti? Yang penting di dalam adanya generasi yang ditampilkan, ada pergantian suksesi generasi gitu kan. Regenerasi itu yang penting di situ adalah fa'arsalna fihim rasulam minhum ani budullaha malakum min ilahin ghairuhu afala Jadi intinya di situ. Iya. Di dalam generasi yang lain tadi daripada generasi saat ini gitu, nanti itu kan. Itu Allah telah arsalna fihim rasulan. Gitu. Jadi rasulan itu
tidak pensiun gitu. Iya kan? Rasulan itu tidak pensiun, akan dibangkitkan kembali. Ubudullah malakum ilahin. Intinya adalah untuk apa? Anikbudullah kan? Iya. Intinya itu. Ya betul Pak Pok ya. Setuju Pak saya. Iya. Setuju banget. Terus terkait dengan maksud, sebenarnya maksud mungkin itu sama seperti halnya surat 7 ayat 95 coba. Summa badalna maka nasayyiatil hasanah. Apa artinya? Kemudian kami ganti. Ya kan? Ini kan seperti suksesi kan? Ada pergantian kan? Kemudian kami ganti. Apa yang diganti? Makana ini ya seperti situasi, posisi, tempat, sayyiatil hasanah. Jadi dari posisi sayyiat ya kan menjadi hasanah kan gitu kan? Hatta afau. Apa artinya? Sehingga mereka ya tumbuh dan berkembang. Surat ke-7 ayat berapa tadi Pak Opo? Bang Opo? Ayat 95. 95 ya. Kalau yang tadi mau minun setuju banget tuh saya tuh. Baru ketemu tuh. Itu mau minun 31 ya? Ya udah 3132 par sana lagi nantinya. 32. Hah? 32. Apa? Surat nomor 23. Ya, 23. Mumin 3132. Iya, ayat 32. Kalau surat ayat ke-7 ayat ke Al-Arab 95. Oh 95 lupa. Maklum Telmi nih. Oke, silakan lanjut Bang Opo. Ini angka cantik juga itu Pak Adib ya. 23 ayat 32. Gampang diingat. Dan yang jadi ini sebenarnya maksud host ini sebenarnya itu tapi penggunaan katanya enggak umum gitu, kurun kedua. Maksudnya sebenarnya ada pergantian dari suatu generasi ke generasi yang lain, generasi sayyiat ke hasanah kan gitu. Nah sekarang apakah kan harusnya bertanya gitu kan, apakah sekarang generasinya generasi al hasanah? Generasi aset kan itu sebenarnya. Bisa juga pilihan Bang Opo atau pasangan sayyiat dengan pasangan hasanah kan gitu. Terus tadi saya agak bukan geli ya, agak nggak enak gitu kata-kata Al-Madinatul Munawwaroh. Karena tidak ada dalam Al-Qur'an istilah Al-Madinatul Munawwaroh, adanya di dalam hadis. Padahal di dalam Al-Qur'an ya ini gitu. Jadi kita mau apa gitu ya. Sebenarnya itu hanyalah sebuah peluang. Yang surat 23 ayat 32 tadi itu kan sebuah peluang yang Allah siapkan, tetapi itu kan bukan jadi tujuan. Karena itu kan di luar kendali kita. Sesuatu yang di luar kendali kita kan kalau dijadikan tujuan stres. Banyak kawan-kawan saya yang stres tuh. Karena apa? Karena ingin beli tiket masuk ke gitu. Jadi tidak bisa beli gitu. Bukan beli kayak tiket bioskop mau nonton kurun kedua gitu. Tidak bisa, dia adalah sebuah proses dan pergantian-pergantian itu dari sebuah generasi ke generasi yang indah-indah tadi itu kan apa ya? Makanya saya lebih suka orientasi proses daripada orientasi hasil gitu. Karena orientasi hasil itu di luar kendali kita gitu. Betul. Kalau orientasi proses itu masih di bawah kendali kita itu. Karena nanti pertanyaan Khadijah itu mukmin tidak, karena dia tidak merasakan yang namanya kan gitu. Baldatun warubun gopur gitu ya. Dia merasakan itu enggak? Baldatun thayyibatun warubun gopur, merasakan itu enggak? Masuk ke ini enggak? Ijazah nasrullahi wal fath. Sampai masuk itu enggak? Enggak, belum. Apakah dia
tidak mukmin. Nah, jadi gitu jadinya kan. Jadi prosesnya yang penting gitu. Iya. Daripada hasilnya gitu. Karena kalau hasilnya nanti kita menjadi amania gitu. Berangan-angan gitu. Wala tamnun tas taksir. Jangan berangan-angan tanpa berpikir dan bekerja besar gitu. Angannya yang bisa diperbesar. Harusnya kan berpikir dan bekerjanya yang diperbesar gitu. Iya. Saya pikir gitu aja ya kan. Boleh tanya nih, Popo? Iya. Itu doa tepat enggak bagi di zaman sekarang kita mengucapkan doa itu? Yang diucapkan oleh Nabi Adam. Rabbana zalamna ampusana wa illam taghfirlana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya tepat. Kenyataan sekarang ini kan masih itu. Jadi karena kenyataan sekarang itu masih itu, maka yang realistis itu adalah apa yang realistis? Surat Ar-Rod itu ya. Ayat berapa itu? Kan ada saya lupa itu. Karena kondisinya seperti itu, Allah tidak akan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini kan diterjemahkan orang, sesungguhnya Allah tidak akan merubah kaum itu sendiri katanya, yang merubahnya kan gitu. Jadi kaum itu sendiri gitu yang bisa berubah. Enggak ada, itu harus ada Al-Qur'annya di situ. Jadi Allah tidak akan dengan Al-Qur'an kan. Sesungguhnya Allah dengan Al-Qur'an tidak merubah, tidak merombak, tidak merevolusi. Kan gitu. Jadi jangan dipisahkan Allah dengan Al-Qur'annya. Kalau dipisahkan nanti berubah sendiri gitu. Jadi berubah sendiri-sendiri masing-masing. Nah, yang saya maksudkan begini, ini kan peristiwa Adam, waktu masa Adam, di saat dia ketika Allah berikan keilmuan dan ketika bertelanjang dengan Al-Quran atau dengan Asmaul Kalam ini, itu kan mengalami masa itu doa taubat. Apakah kita di zaman sekarang sudah seperti Adam belum? Yang dialami Adam. Ya proses taubat itu kan. Nah, ya, saya rasa kita sudah mengalami seperti Adam apa tidak? Sudah kalau menurut saya. Sudah. Ya proses. Artinya sudah menerapkan apa yang dilakukan oleh Adam di masa kepemimpinannya. Ya kalau untuk doa sih bagi saya baik, Rabbana dolamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau bagi saya masih penting juga itu. Ya itu titik tolaknya kan. Berangkat dari situ kan. Kalau itu nggak diakui kan kita jadi kayak merasa sudah gitu. Nah itu dia. Ya, iya makanya saya tanya, apakah kita sudah merasa sudah apa belum? Kalau saya merasa di zaman ini belum merasakan apa yang dirasakan Adam. Justru kita di masa transisi malah. Dalam kehidupan ini. Jadi kehidupan bukan belum mengalami masa Adam. Adam sudah menegakkan sistem yang diberikan ilmu Allah kan, yang hak. Tapi setelah itu dia doa itu yang dirasakan kan, Robbana zolamna, merasakan zolamna, ampusana, itu yang dirasakan kan. Jadi dia inklusif di situ, terlibat. Ya. Ya, oke. Mungkin saya ingin tanya saja kalau memang demikian jawaban. Oke, mungkin bisa lanjut minggu depan, Bang Indra. Lanjut. Oke. Bang Opo, closingnya sudah. Ini karena sudah jam 12, ini mungkin ke Pak Adib terakhir closingnya. Ya, closingnya sudah tadi, baca sudah. jurnal tadi. Oh ya sudah. Berarti Bang Opo sudah selesai ya? Saya kira cukup ya. Oke. Terima kasih buat narasumber ya dan kawan-kawan sekalian, kawan-kawan baru yang
hadir pada malam hari ini. Sangat-sangat inilah malam ini begitu banyak masukan-masukan ya secara pribadi, dan mungkin nanti netizen juga bisa mengambil segala perbedaan pandangan ya, mungkin dari mubahalah dan kurun kedua tadi ya. Ya, mungkin dari saya selaku host, bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.